Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rilis Wahyudiana Nur Prajati, NIM 193111038 dari kelas Pendidikan Agama Islam 5B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam di MI dan MTS yang diampu oleh Bu Mayana Ratih Permatasari, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada di MTS, yaitu mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sayang? Apakah hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam? Oh, sudah. Bagus. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri. Hari ini adalah anugerah. Patutnya kita bersama-sama, mari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita bisa berjumpa lagi dengan Ibu. Apakah ada salah satu dari kalian yang sudah mengetahui bahasan apa pada hari ini yang kita akan bahas? Oh, pinter banget. Ada yang tahu ya? Yaitu mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Udah pada baca yang kemarin? Wah, mantap sekali. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tata konsep dari pelajaran kita, yaitu mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin, yang kedua adalah prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, yang ketiga adalah mengambil ibrah dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, yang keempat yaitu mengenai meneladani gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Baik, Ibu mulai penjelasan yang pertama, yaitu mengenai gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh umat Islam yang dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu siapa sih Khulafaur Rasyidin? Ya, oke. Belum ada yang tahu ya, Ibu jelaskan dulu. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Terus yang selanjutnya adalah para Khulafaur Rasyidin memimpin dengan demokratis, karismatik, adil, arif, dan bijaksana. Segala keputusan Khulafaur Rasyidin diambil dari dalam musyawarah atau damai. Banyak jasa kebaikan, prestasi yang diraih selama mereka menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin. Baik, di sini Ibu lanjutkan penjelasan yang mengenai bab kedua, yaitu prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama mengenai Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq yang memerintah pada 11 sampai 13 Hijriah atau sekitar 632 sampai 634 Masehi. Kaum muslimin mengalami guncangan dan permasalahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat.
Kaum muslimin bermusyawarah mencari sosok pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Asy-Siddiq terpilih sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW. Maksud menggantikan di sini itu sebagai pemimpin agama maupun pemimpin politik pada masa itu. Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar sebagai khalifah di Masjid Nabi. Baik, Ibu akan lanjutkan mengenai prestasi-prestasi Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang pertama adalah menyebarkan agama Islam hingga ke Syam. Yang kedua adalah memberantas kaum murtad, karena setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak kaum muslimin yang kembali ke agama nenek moyang. Yang ketiga adalah mulai menguasai Persia. Yang keempat adalah kodifikasi pembukuan di berbagai sistem dari politik. Yang kelima adalah adanya rancangan untuk mengumpulkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah mushaf yang kita kenal sampai sekarang yaitu Al-Qur'an. Baik, Ibu lanjutkan mengenai bahasan yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab, yaitu memimpin pada 13 sampai 23 Hijriah atau pada 634 sampai 644 Masehi. Abu Bakar Asy-Siddiq bermusyawarah dengan beberapa tokoh kaum muslimin ketika sakit tentang kepemimpinan umat Islam setelahnya. Tidak ada satupun orang yang sanggup menerima amanah tersebut. Abu Bakar Asy-Siddiq mengusulkan Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar wafat pada 13 Hijriah dan kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab menjadi khalifah selanjutnya. Baik, Ibu lanjutkan mengenai prestasi-prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah membentuk pemerintahan yang adil, berwibawa, dan disegani. Yang kedua adalah memperluas kekuasaan Islam ke Afrika serta runtuhnya kerajaan Persia Romawi. Yang ketiga adalah membangun Bashrah pada tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi. Yang keempat adalah membangun kota Futsal sebagai ibu kota Mesir pada 21 Hijriah atau 642 Masehi. Yang kelima adalah membangun Masjid Amr bin As. Yang keenam adalah menetapkan kalender Islam yang mana sampai sekarang masih dipergunakan. Baik, Ibu lanjutkan mengenai materi tentang wafatnya Umar bin Khattab, yaitu sekitar pada 23 Hijriah atau sekitar 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab meninggal akibat sebuah persekongkolan yang dirancang oleh musuh-musuh Islam yang mana dari kalangan Yahudi dan Persia. Umar meninggal karena dibunuh ketika melakukan sholat subuh. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu, seorang mantan budak dari Persia. Umar bin Khattab dibunuh dengan cara ditusuk dengan belati yang beracun. Baik, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita yang ketiga, yaitu mengenai Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah pada 23 sampai 35 Hijriah atau sekitar 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan Khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman merupakan saudagar yang kaya raya yang membantu visi dan misi Islam dengan hartanya. Khalifah Umar bin Khattab membentuk majelis syuro. Ia beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah. Majelis Suriah ini bertugas adalah untuk menentukan khalifah
jika Umar bin Khattab wafat. Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, diadakanlah musyawarah yang membahas mengenai siapa selanjutnya pemimpin setelah Umar bin Khattab. Dari hasil musyawarah tersebut dapat diputuskan sebagai Utsman bin Affan lah sebagai khalifah yang menggantikan Umar bin Khattab pada 23 Hijriah atau sekitar 644 Masehi. Baik, di sini Ibu lanjutkan mengenai prestasi-prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah menuntaskan penguasaan di Syam. Yang kedua adalah membangun armada laut. Yang ketiga adalah mempertahankan dan memperluas daerah Islam. Yang keempat adalah menyempurnakan kodifikasi Al-Quran dan menyatukan perbedaan dalam pelafalan membaca Al-Quran. Baik, Ibu lanjutkan mengenai wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan banyak mengganti para gubernur yang tidak cocok dan kurang cakap dengan orang-orang yang kredibel dari kalangan kerabatnya. Utsman bin Affan menilai beberapa pejabat dan gubernur gagal dan tidak menjalankan amanah dengan baik. Kegagalan para pejabat dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sa'bah, seorang Yahudi, untuk memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan. Abdullah bin Sa'bah memprovokasi beberapa orang dan mengajukan beberapa tuntutan kepada Khalifah Utsman bin Affan, namun ditolak oleh beliau. Para pemberontak memasuki rumah Khalifah Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan dibunuh, dan dalam meninggalnya Utsman bin Affan ini saat membaca Al-Quran, Masya Allah, yaitu sekitar pada 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah di usia ke-82 tahun. Baik, Ibu lanjutkan mengenai yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memerintah pada 35 sampai 40 Hijriah atau sekitar 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, para tokoh kaum muslimin bermusyawarah dan tidak menemukan orang yang layak menjadi khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berani, dan amanah. Maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kaum muslimin yang keempat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai prestasi-prestasi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama adalah menggantikan pejabat yang kurang cakap, yang kedua adalah memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam, yang ketiga adalah menyempurnakan tulisan dari Al-Quran. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat di usia ke-63 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Baik, Ibu lanjutkan mengenai bab yang ketiga, yaitu mengambil ibroh dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Rasyidin, yaitu ada 3. Yang pertama adalah seluruh Khalifah Rasyidin telah memimpin dengan penuh tanggung jawab atau amanah, tegas dan demokratis, karismatik, dan sikap mengedepankan kepentingan agama dan umat daripada kepentingannya pribadi. Yang kedua adalah para Khalifah Rasyidin telah banyak berjasa dalam penyebaran dan kemajuan Islam. Yang ketiga adalah prestasi-prestasi mereka layak menjadi contoh
contoh bagi para pemimpin selanjutnya dalam meningkatkan kemajuan dan peradaban umat Islam di berbagai bidang. Ibu berharap nanti salah satu dari murid Ibu kelak menjadi salah satu pemimpin Islam yang membawa Islam menjadi Islamnya kejayaan, menjadi Islam yang rahmatin lil alamin. Insya Allah. Baik, Ibu lanjutkan mengenai bahasan kita yang keempat, yaitu meneladani gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin, yaitu ada 6. Di antaranya, yang pertama adalah demokratis, dermawan, hidup sederhana, berani membela kebenaran, dan tidak haus jabatan merupakan gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Yang kedua adalah memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menyebarkan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah memiliki kesetiaan dan kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Yang keempat adalah mendahulukan kepentingan agama dan rakyat. Yang kelima adalah memiliki sikap berani dan tegas dalam membela kebenaran. Yang keenam adalah tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Baik, yaitu yang terakhir adalah kulasah atau ringkasan dari pelajaran yang kita bahas kali ini, anak-anak. Yaitu yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang mana melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Khulafaur Rasyidin memimpin pemimpin yang demokratis, karismatik, dan arif, adil, dan bijaksana. Dalam Khulafaur Rasyidin terjadi beberapa fitnah kubro pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Yang selanjutnya adalah prestasi-prestasi yang telah diraih Khulafaur Rasyidin harus dicontoh dan dijadikan motivasi bagi para pemimpin selanjutnya untuk meningkatkan peradaban untuk umat Islam saat ini atau untuk yang mendatang. Ibu berharap anak-anak Ibu kelak menjadi generasi atau menjadi pemimpin-pemimpin Islam yang dapat menyebarkan Islam sebagai agama rahmatil lil alamin. Mungkin itu dari Ibu. Apabila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Pertemuan kita lanjutkan minggu depan. Ibu berharap setelah ini kita bisa muhasabah akan prestasi-prestasi dari Khulafaur Rasyidin ini. Ibu memberikan tugas untuk pelajaran SKI di MTS ini, yaitu pada bab setelah pembahasan ini. Mohon dikerjakan dan minggu depan kita bahas sama-sama untuk pengambilan nilai. Mungkin Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.